tulisan rescue, kemudian Ada bajunya. Pak, itu sorry Pak, ada golongan darah. Coba Dimas bisa disorot Dim. Sumpah ada tulisan golongan darahnya bro. Blood type-nya ada. Kenapa ada golongan darah Pak? Nah itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Cinta Zakat. Ini sempat break kemarin seminggu karena hostnya liburan dulu. Dan kali ini di akhir tahun, di penghujung tahun, mendekati bulan Desember 2021, kejadian makin banyak, pemberitaan macam-macam makin banyak. Tentu kita butuh orang yang bisa bukan meluruskan sih, orang yang mungkin bisa membantu kita untuk mengetahui sebetulnya kira-kira kadang kan orang tuh butuh tuh kayak semacam orang yang cepat tanggap, orang yang butuh kalau lagi butuh bantuan langsung ada bantuan dihubungi. Nah itu kan sebuah layanan yang aktif ya. Nah makanya hari ini kita datengin salah seorang yang mungkin bisa dijadikan narasumber ataupun orang yang bisa dikatakan paham lah tentang dunia sebuah layanan aktif terutama di perusahaan kayak Basnas. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita Sehat Mas Wildan ya. Alhamdulillah sehat karena habis liburan harus sehat dong. Nah jadi kita hari ini kehadiran siapa nih? Enaknya aku manggilnya siapa nih? Pak Is boleh. Oke Pak Is. Jadi mungkin untuk mulai topik kita pada hari ini yang cukup mungkin bisa dikatakan kali ini cukup santai juga sih. Karena Pak Is ini backgroundnya dari layanan aktif ya Pak? Betul, Nah, itu layanan aktif Basnas. bisa diceritakan nggak layanan aktif itu sebetulnya apa dan Pak Isnya sendiri tuh posisinya di sana sebagai apa? Iya, terima kasih banyak Mas Wildan. Ya. Sudah mengundang kami dari Ya. layanan aktif Basnas di Bincang-Bincang Zakat ya. Bincang Cinta Zakat. Bincang Cinta Zakat, Oke. Masya Allah. Ya, memang layanan aktif Basnas ini lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Mas Wildan, sejak tahun 2018. Oh baru berarti ya Pak ya? Betul, tapi memang dari akar layanannya itu sudah lama, sejak mungkin masih kantor Basnas yang di Kebon Sirih, Mas Wildan. Atau mungkin yang dulu-dulu kali. Betul. Tapi namanya belum LAB ya? Belum layanan aktif oke, Basnas. oke. Dan secara legal pimpinan Basnas Republik Indonesia membuat lembaga layanan aktif Basnas. Di mana lembaga ini memang didedikasikan Mas Wildan seperti tadi Mas Wildan prolog di awal ya. Ya. Bahwasanya masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan atau kalau dalam asnaf zakat ini teman-teman yang di kelompok fakir dan miskin ini selalu dalam fase kedaruratan Mas Wildan. Seperti itu. Nah, orang-orang yang dalam fase kedaruratan ini kan mau nggak mau suka nggak suka kita harus kunjungi, kita harus datangi. Iya. Dan kedaruratan itu nggak mengenal waktu Mas Wildan. Betul. 24 Ya jam. namanya darurat ya Pak. Iya. Nggak mengenal waktu 24 jam. Oke. Oleh karena itu penting bagi Basnas membentuk lembaga ini menghadirkan para pelayan umat gitu ya, bisa melayani para Bisa mustahik. dikatakan pelayan umat berarti ya, pelayan Betul sekali, masyarakat Mas ya. Oke. Nah kalau Pak Iskandar sendiri posisinya apa Pak? Job desk-nya di situ Pak? Oh iya, alhamdulillah saat ini saya masih diamanahi sebagai kepala layanan aktif Basnas Republik Indonesia, di mana kami membawahi beberapa personil ya, respon darurat mustahik seperti itu Mas Wildan. Oke. Jadi untuk hari ini kita kehadiran Bapak Iskandar, salah seorang kepala ya. Berarti Bapak adalah orang yang bertanggung jawab atas banyaknya pegawai dan juga mungkin bisa dikatakan anak-anak buah atau teman-teman mungkin ya. Teman-teman kita bilangnya teman-teman dari layanan aktif Basnas yang mungkin kerjanya sebenarnya sibuk nggak sih Pak? Waduh, Mas Wildan, Masya Allah ya. Karena memang tadi disampaikan ya namanya kedaruratan mustahik itu selalu muncul Mas Wildan. Apalagi bicara tentang sosial kemanusiaan ya. Di mana orang yang butuh makan hari itu atau yang mereka terusir dari kontrakannya, kemudian lagi atau yang memang mereka sakit harus dibawa ke rumah sakit tapi nggak punya biaya seperti itu, atau makan nggak punya kendaraan untuk berangkat ke rumah sakit. Iya tuh. Nah teman-teman ya, kalau saya sebut teman-teman gitu ya, para Betul. pelayan umat ini diminta harus terus hadir Mas Wildan. Yep. Bagaimanapun kondisinya gitu, Yep. nggak melihat
Ya mungkin kalau misalnya ada keluarga yang sakit juga bisa jadi karena kita sudah bahasanya mewakafkan diri untuk Iya, melayani umat betul, gitu ya. Ya kita juga harus turun tuh. Gitu. Dan bahasanya sebenarnya nggak membawahi juga. Kita juga kadang juga sih turun ke lapangan ya ketika kondisinya benar-benar masif gitu ya. Kami juga harus turun ke lapangan membantu teman-teman juga untuk memudahkan lah proses pelayanan. Berarti bisa dikatakan Pak Iskandar ini juga adalah bemper utama dari layanan Aktif Basnas ya. Ketika ada sesuatu yang pernah enggak Pak? Oke, ini sebelum obrolan kita makin panjang, kita mungkin bridgingnya dengan sebetulnya layanan Aktif Basnas itu kerjanya ngapain aja sih Pak? Iya, masih banyak Mas Hildan. Jadi memang sesuai dengan amanat pimpinan Basnas Republik Indonesia Mas Wildan, di layanan Aktif Basnas ini ada beberapa layanan yang spesifik ya, khususnya terkait pemenuhan hidup dasar bagi para mustahik. Pertama, contoh bank makanan Mas Wildan. Jadi memang bank makanan ini salah satu bagian dari unit kami memberikan bantuan kebutuhan hidup dasar khususnya pangan Mas Wildan. Baik itu makanan siap saji. Oh, ini ada gambarnya nih Pak. Mana? Wah iya nih. Nah ini teman-teman yang mendistribusikan makanan siap saji Mas Wildan. Melalui truk-truk bank makanan, melalui merchant-merchant kami. Jadi kami punya merchant-merchant bank makanan juga namanya Pojok Pangan. Nah, Pojok Pangan ini memberdayakan warung-warung kecil gitu ya. Kita kasih biaya mereka untuk produksi makanan, kemudian mereka juga untuk membantu juga untuk menyalurkan kepada fakir miskin. Contoh tukang beca. Siapa yang menyalurkan, siapanya berarti? Teman-teman bank makanan dibantu mitra-mitra Pojok Pangan tadi. Jadi Pojok Pangan, sorry Mas Ucup bisa balik lagi dulu. Nah berarti mitra Pojok Pangan itu adalah orang yang bekerja sama atau gimana Pak? Betul, mitra yang kami kerjasamakan ya. Dengan bank makanan ini. Nah ini contoh gambarnya yang ada di daerah Bekasi Mas Wildan. Mitra Pojok Pangan kami, kemudian ini masyarakat sekitaran ya di daerah Jati Asih bisa mengambil makanan tersebut seperti itu dengan menggunakan kartu bank makanan. Nah itu berarti terdaftar atau gimana Pak? Terdaftar. Tentunya kita daftar. Jadi memang sebelum kita membuat layanan tersebut ya, kita melakukan pemetaan di sebuah wilayah, kita cek kerentanannya apa saja, anak-anaknya, lansianya. Iya. Berarti sebelum membuka aktivitas Pojok Pangan, teman-teman dari LAB juga melakukan istilahnya screening ya. Betul Mas Wildan. Screening terhadap masyarakat situ, ini siapa yang agak kurang gitu-gitu ya. Oke. Nah ini makanannya dapat dari mana Pak? Alhamdulillah. Ada donasi-donasi yang datang ya ke kami, kemudian kita olah lagi gitu ya, karena di bank makanan ini kan ada standar atau prosedur layanannya Mas Wildan. Ada donasi yang datang, kita kita kelola. Sebelumnya kita juga mendapatkan donasi dari perhotelan gitu ya bank makanan ini. Jadi makanan leftover ya, leftover itu makanan berlebih yang diproduksi oleh hotel, restoran gitu ya. Kemudian kita olah, kita kemas lagi hingga layak untuk bisa didistribusikan kepada para penerima manfaat. Berarti ini salah satu makanan-makanan lebih dari hotel-hotel gitu Pak ya? Betul, si bank makanan ini ya. Oke. Cuma memang di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 kemarin tuh memang juga terdampak ya bagi para jasa perhotelan kan, di mana mereka nggak ada pengunjung, mungkin produksinya nggak banyak, jadi mereka sempat tersendat tuh. Itu. Oke, berarti bagi teman-teman yang makan di hotel, ayo jangan dihabisin semua. Tetap dihabisin kalau lapar dihabisin, tapi apabila nggak habis jangan khawatir karena bank makanan dan juga tim dari Pojok Makanan siap merecycle ya. Betul, dan juga makanannya. Mengolahnya lagi jadi makanan yang cukup atau bisa dikatakan layak banget sih nih Pak kalau ngeliat kayak gini Pak. Oke, nah berarti dengan penjelasan dari Mas Iskandar di awal-awal ini kita sepakat bahwa topik kita hari ini adalah seberapa aktif layanan aktif. Iya. Nah, tadi kan Mas Iskandar udah jelasin tuh bahwa orang-orang LAB ataupun teman-teman dari layanan Aktif Basnas udah cukup bergerak banyak lah terutama di pandemi Covid kemarin ya. Nah, sebetulnya Pak kalau peran aslinya sendiri dari layanan Aktif Basnas di masyarakat itu sebenarnya kita mungkin berangkat dari situ dulu ya. Betul. Peran aslinya itu seperti apa dan kira-kira benefit apa yang teman-teman LAB rasakan juga dari apa yang telah diberikan kepada masyarakat Pak? Oke. Wah ini pertanyaan yang menurut kami itu
tiap detiknya ini kami selalu memantapkan diri. Oke, alright, oke. Mungkin seragamnya agak beda Mas Wildan ya. Apa ya? Saya boleh baca seragamnya dulu ya. Oh iya siap. Oh iya ada tulisan rescue-nya ya. Tulisan rescue, kemudian bajunya. Ada Pak itu sorry Pak ada golongan darah. Coba Dimas bisa disorot Dim. Sumpah ada tulisan golongan darahnya bro. Blood type-nya ada. Kenapa ada golongan darah Pak? Nah itu dia. Saya cerita dulu ya. Oke boleh kita berangkat Ini dari situ. filosofi seragam. Jadi memang seragam kami kenapa bajunya putih. Padahal kalau ke lapangan itu kan, wah. Nah, Apalagi selama area ya. betul. Macam-macam Yap. kayak apa pasti kotor lah. Kami diminta untuk tidak takut berkotor-kotoran satu. Yang kedua, warna putih ini merupakan warna pelayanan ya. Kami diminta sebagai bagian dari pelayan umat. Oke. Jadi memang layanan aktif Basnas ini didedikasikan gimana caranya biar mereka punya jiwa-jiwa para pelayan umat. Kemudian di sini tulisan rescue nggak sembarang tulisan Mas Wildan. Mereka yang berseragam ini diwajibkan untuk mendapatkan pelatihan basic life support, kemudian bantuan hidup dasar karena kita betul. Atau kami ketika ada dalam kondisi kedaruratan medis ya di lapangan kita juga mampu bisa memberikan pertolongan pertama Mas Wildan. Oh gitu. Kemudian ya dengan logo Basnasnya gitu ya. Dan nah, kalau blood type itu maksudnya apa Pak? Kenapa harus orang tahu golongan darah kita? Jadi memang pemilihan mereka yang golongan darahnya pakai huruf ya, coba pakai warna. Kalau yang biru nggak mungkin mau turun gitu. Ayo bantu. Enggak, golongan darah saya biru. Darah biru. Terus. Jadi memang ini, ketika di lapangan itu kan kadang kejadian ya, ketika kita menolong, ada kebutuhan mereka tentang darah misalnya, nah kita bisa bantu tuh. Oh, golongan darah saya ini. Atau bisa jadi ketika kami menolong, kami juga terdampak misalnya kami membutuhkan darah dan pakai seragam ketahuan tuh dia nggak perlu dicek golongan darah. Wow. Golongan darahnya ini kira-kira seperti itu. Gokil. Keren. Ini harus diapresiasi bahwa itu hal simpel yang terkadang luput mungkin ya karena dalam situasi darurat ya karena ini kan kita ngomongin situasi darurat. Dalam situasi darurat orang kadang nggak berpikir hal detail Pak. Betul. Orang berpikirnya hal yang masif dulu baru melakukan tindakan terhadap hal detail gitu. Oke. Nah kalau dari Pak Iskandar sendiri deh, yang Pak Iskandar tahu aja ya mungkin ya. Kalau dari teman-teman LAB sendiri sebetulnya ada proses penyeleksiannya gitu nggak sih Pak? Iya betul sekali Mas Wildan. Jadi memang karena kami dituntut untuk bisa hadir 24 jam Mas Wildan di tengah masyarakat ya. Teman-teman ini wajib sehat satu. Oke. Wajib sehat. Jadi juga rutin melakukan olahraga gitu ya dan melakukan pengecekan. Apalagi di masa pandemi ini teman-teman yang bergejala saja ya udah kita screening tuh. Kita screening langsung tuh. Mereka bergejala. Jadi setiap harinya tuh mereka melakukan laporan harian ya. Kondisi kesehatan diri, kemudian kesehatan keluarganya juga. Jadi kalau ada keluarganya yang sakit kita langsung screening. Oke. Masa pandemi ini pokoknya sangat-sangat filternya tinggi, itu satu. Jadi menjaga kesehatan diri. Yang kedua, teman-teman kita cek backgroundnya, mereka pernah mendapatkan pelatihan apa, gitu ya. Kemudian nanti kita sesuaikan dengan masing-masing layanannya. Karena tidak hanya sekedar bank makanan yang tadi, kita ada unit ambulannya, di mana para petugas ambulan itu harus bisa pertolongan pertama. Betul. Kayak CPR gitu berarti belajar mereka. Mereka belajar. Mereka belajar CPR. Kemudian mereka juga bisa melakukan advokasi ke rumah sakit gitu. Jadi nggak sekedar nganterin pakai mobil ambulan Mas Wildan. Terus? Jadi kan namanya orang nggak mampu ya. Kadang mereka nggak bisa melakukan pembiayaan. Mereka nggak tahu caranya mengadvokasi dirinya dia ke rumah sakit. Nah para petugas itu yang akan membantu. Bisa sampai mendaftarkan pasien segala macam. Bisa dikatakan kayak Google berarti ya teman-teman LAB ya. Loh iya bener kan? Multitasking gitu. Betul. Gimana caranya ke rumah sakit? Telepon aja teman LAB gitu. Pokoknya semuanya layanannya itu sampai mereka mendapatkan pelayanan yang tuntas di rumah sakit. Baru kami boleh kembali ke markas bersama. Oke. Nah kalau dari konteks daruratnya sendiri Pak. Nah pasti kan teman-teman atau jadi pendengar kita namanya sahabat Basnas TV. Oke, jadi mungkin teman-teman sahabat Basnas TV juga di rumah banyak yang bertanya nih. Apa maksudnya kira-kira daruratnya tuh kondisi apa aja Pak? Ada klasifikasinya nggak Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Betul Mas Wildan. Jadi memang kami punya pedoman, namanya pedoman layan kedaruratan mustahik Mas Wildan. Jadi memang kami coba memetakan dari berbagai macam kasus-kasus yang masuk. Apalagi ini kan pandemi Pak ya. Iya, itu lebih kompleks lah. Berbagai macam kasus-kasus yang masuk. Nah kita ingin lebih spesifikan ya. Kira-kira bantuan apa saja yang kami bisa
jangkau, masyarakat bisa menerima itu dengan baik. Yang pertama tadi ya, bantuan pangan Mas Wildan. Ya. Bantuan pangan itu yang sifatnya 3 hari. Oke. Bahkan sampai ada yang berbulan-bulan. Berbulan-bulan itu khusus bagi mereka yang kelompok rentan Mas Wildan. Maksudnya? Kelompok rentan itu yang pertama, misalnya mereka sebatang kara ya, sama sekali nggak ada yang penunjang hidupnya. Kemudian dia lansia misalnya, dan nggak punya, sudah tidak produktif lah intinya. Betul. Pertanyaannya kan siapa yang akan melanjutkan hidupnya dia kemudian? Betul. Kemudian kita punya bantuan berjangka sampai. Tapi kalau pengangguran enggak ya Pak ya? Kalau pengangguran suruh kerja berarti. Pengangguran kita beliin pacul kayaknya. Pengangguran jangan jadi malas. petani. Jangan malas kamu. Oke, terus Pak. Iya, jadi itu salah satunya ya bantuan pangan. Kemudian kita ada bantuan hunian berupa hunian sewa rumah gitu ya, di mana ketika ada kelompok rentan yang membutuhkan hunian tersebut, kita bisa bantu ya untuk menyewakan rumah tersebut. Nah, kalau ini apa nih Pak? Ini renovasi rumah. Oh, berarti nyambung nih sama yang Pak Iskandar lagi jelaskan. Renovasi rumah. Jadi memang terkadang itu masyarakat mungkin bisa membeli atau membuat rumah tapi sederhana. Tapi ketika berkembang mereka sudah punya anak, segala macam, mau taruh di mana anaknya. Mereka butuh meningkatkan kebutuhan rumahnya, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk membangun itu. Nah, kita hadir ke sana. Nah, ada kualifikasinya sendiri nggak Pak? Karena kan mungkin takutnya kayak tadi kita ngomongin pengangguran. Takutnya berarti kan nggak semua orang bisa layak mendapatkan bantuan gitu. Misalnya kayak ya ini mungkin dia bisa berusaha sendiri gitu tanpa harus mendapatkan bantuan. Karena kan mungkin ini sih yang saya paham aja ya. Konteks bantuan itu kan bahwa orang yang betul-betul tidak mampu. Cakep. Orang yang betul-betul bisa dikatakan, makanya ada kata-kata disabilitas itu kan karena dia tidak bisa memiliki ability untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau dari teman-teman LAB-nya sendiri itu ada kualifikasinya nggak Pak? Takutnya ada orang, wah tolong bantuin, masih sehat gitu kan ternyata. Iya benar. Lu mah dikasih Lina Job Street aja. Gimana tuh Pak? Ya, jadi gini Mas Wildan. Seperti saya sampaikan ya, teman-teman ini kan punya cara ketika mereka melakukan penyaluran Mas Wildan. Proses asesmen pertama. Yang kedua, kami itu bukan sekedar sebagai help carrier ya atau pembawa bantuan. Tapi kami pendamping sosial di masyarakat, di mana kita memberikan edukasi ke masyarakat gitu biar mereka itu bisa bertahan hidup. Apalagi di masa pandemi saat ini ya. Orang merasa hopeless lah, nggak ada jangkar hidupnya bahasanya. Betul. Nah, kita terus mengkorek nih apa yang mereka miliki kemampuan hidupnya gitu ya. Kita berupaya mereka bisa mendorong hidupnya bisa survive di masa-masa mendatang, Mas. Oh gitu. Tapi maksudnya ada kriteria khusus nggak Pak? Misalnya kayak harus memenuhi nomor ini ada nggak kayak gitu Pak? Yang jelas ada prasyarat-prasyarat ya yang harus mereka tempuh gitu ya. Di mana mereka juga harus menjalankan itu Mas Ridwan. Contoh misalnya kalau secara legal nih, mereka harus memberikan bukti nih terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Contoh bantuan kesehatan gitu mereka membuktikan rekam medis kesehatan mereka. Oke. Kita cek tuh. Kita cek, kita balance dengan kondisi kenyataan yang ada gitu ya. Kita juga punya rekanan tim medis, kita cek sesuai apa enggak. Oke, sesuai, bisa dijalankan. Oke, baru kita salurkan. Oh gitu. Nah kalau karena kan tadi kita udah ngomongin cukup banyak ya, ada tentang kesehatan. Bahkan tadi Mas Is juga sempat bilang ada tentang bencana dan rumah. Nah sebetulnya ada berapa unit Pak, teman-teman LAB sendiri? Oke. Kalau di kami sebenarnya itu nggak banyak ya, jadi karena teman-teman multitasking gitu ya. Tangannya banyak berarti ya. Paling spesifikasinya saja Mas Idwan. Jadi ada teman-teman yang punya spesifikasi untuk urusan advokasi, gitu ya, dan kemudian mereka yang punya spesifik urusan mobilisasi cepat, gitu ya, dan yang terakhir mereka punya kemampuan medical service ya, jadi layanan kesehatan gitu ya, khususnya di unit ambulan tadi. Oke. Mungkin kita bisa bridging lagi Mas Ucup, ada gambar-gambar lain yang bisa kita lihat. Oh ini. Nah ini waktu pandeminya melanda nih. Lagi parah-parah tahun lalu ya. Mereka nggak punya akses pangan, kita kasih bantuan paket logistik keluarga Mas Ridwan. Oke. Jadi mereka yang lagi isolasi mandiri, kemudian mereka yang ekonominya lagi lemah gitu ya. Nah kita kasih paket logistik keluarga.
Teman-teman juga ngejaga tuh, dia pakai masker, pakai sarung tangan segala macam. Oke, mungkin ada lagi coba bisa kita lihat. Nah, ini dia. Ini oh, ada ambulannya ya, Pak? Iya, kita punya unit ambulan medis juga. Oke, siap. Para petugasnya yang bahasanya ya, mereka kan melakukan screening nih. Screening awal, jadi pasiennya seperti apa, kebutuhan mobilisasinya seperti apa. Gitu. Oh gitu. Masih ada lagi? Waduh. Nah ini akhirat. Oke, mungkin bisa di skip yang ini daripada nanti keluar yang aneh-aneh. Oke. Nah ini dia. Ya ini bank makanan ya. Oke. Oh oke. Ya teman-teman jadi mendistribusikan makanan tuh ke kelompok-kelompok yang kami nilai kesulitan akses pangan, Mas Ridwan. Pangan sehat ya khususnya ya. Kalau ataupun makanan-makanan banyak tersedia, pertanyaannya sehat atau enggak, kan gitu ya. Iya benar. Benar. Hadirkan makanan sehat. Jadi nggak sekedar ngasih makan, Mas. Jadi kita edukasi masyarakatnya juga, misalnya cuci tangan sebelum makan. Oh iya. Meskipun sebetulnya agak sulit sih Pak untuk cuci tangan di tempat seperti ini. Oke, ada lagi, Mas Ucup. Iya. Oke, nah berarti kalau teman-teman LAB sendiri khususnya ya, yang mungkin turun ke lapangan, berarti apakah memang cuma keadaan bencana gimana Pak kalau bencana? Iya, jadi memang layanan Aktif Basnas ini juga membantu pada proses kebencanaan juga, Mas Ridwan, di mana Basnas punya Basnas Tanggap Bencana. Oke. Di akhir-akhir ini juga banyak ya, apalagi ya musim hujan ini kan, ini udah akhir tahun. Ber itu hujan, banjir bandang lain-lain, hujan dan teman-temannya lah. Ya bahkan ketika podcast ini direkam lagi hujan di luar ya. Ya langsung. Nah, layanan Aktif Basnas ini diminta untuk melakukan supporting terhadap para korban terdampak bencana, Mas Ridwan. Seperti misalnya bantuan-bantuan pangan gitu ya. Karena core bisnisnya LAB tadi ada salah satu unit bank makanan, kita menyediakan bantuan-bantuan makanan yang siap saji gitu ya, dan kemudian selain itu seperti mobilisasi ambulan, Mas Ridwan. Kan banyak juga nih kadang di pengungsian mereka sakit gitu ya, kesulitan untuk akses. Nah, kita standby-kan ambulan di pengungsian tersebut. Oke. Berarti cukup banyak ya unit yang istilahnya berkecimpung lah ya, yang berkecimpung di teman-teman lain Aktif Basnas. Dan ternyata ada apa tadi? Basnas Tanggap Bencana ya? Basnas Tanggap Bencana. Beda nggak dengan LAB? Sedikit berbeda. Jadi teman-teman Basnas Bencana ini memang punya pekerjaan intinya yaitu melakukan penanggulangan bencana, khususnya bencana alam, Mas Ridwan. Iya. Betul. Jadi memang bencana alam di Indonesia ini kan ya banyak jenisnya gitu ya, dan memang karakteristiknya juga banyak. Nah, teman-teman Basnas Tanggap Bencana ini yang punya usaha gitu ya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir Pak, mungkin yang akan menutup jumpa kita hari ini, dan itu cukup seru ya kerjaan dari teman-teman LAB yang di luar dugaan aku pribadi. Mereka kompleks tapi juga bisa mementingkan hal-hal detail gitu. Karena aku pribadi agak sulit untuk ketika bekerja dengan iklim yang sangat banyak, dengan tempo dan juga fluktuasi kerja yang cukup banyak, itu agak sulit untuk memerhatikan hal detail, kayak harus memperhatikan gizi makanan dan lain sebagainya, apalagi konteksnya darurat ya. Biasanya orang darurat kan panik ya. Nah, panik nggak tuh Pak? Sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih, panik nggak teman-teman LAB gitu? Misalnya kayak ada banjir di situ, apa nih yang harus aku lakukan gitu, misalnya kayak gitu, panik nggak Pak? Kalau kaget pasti ya, cuma karena kami terlatih, Mas Gildan, terlatih dan membiasakan diri pada situasi darurat seperti itu, kita punya sistem ya, di mana sistem ini sistem rolling orangnya, kemudian sistem di mana kita bisa melihat kapan kita bisa hadir di kedaruratan tersebut seperti apa. Nah, kita sudah punya sistem itu, Mas Gildan. Jadi nggak serta merta nih sebenarnya melakukan penanganan, tapi sudah ada bahasanya rencana kontingensi lah sebelum kita melakukan pelayanan tersebut. Oke. Berarti memang dalam tanda kutip sudah terlatih secara profesional juga ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kehendak kita gitu ya, teman-teman dari LAB. Betul, Pak Sildan. Jadi memang kita nih berupaya memenuhi para pelayan umat ini ya sebagai pekerja sosial yang profesional ya di masyarakat, Mas Wildan. Oke. Nah, ini Pak. Jadi satu pertanyaan terakhir saya, kita gabung aja. Jadi yang pertama secara personal lah, kira-kira suka dukanya seorang Mas Iskandar ini yang
udah dari 2018 berarti udah mau 4 tahun nih, mau jalan 4 tahun. Tahun depan berarti 4 tahun dong, 2022 dong. Iya, udah mau 4 tahun berada di sebuah lembaga yang memiliki jam kerja yang bisa dikatakan juga nggak jelas karena kan bencana nggak ada yang tahu kapan datangnya kan ya. Banjir. Nah itu suka dukanya apa, dan yang paling aku penasaran sih sebetulnya semangat seperti apa sih Pak yang teman-teman lembaga layanan aktif Basnas nih bawa hingga sampai saat ini gitu. Monggo. Ya, dan mungkin bisa diomongin juga ke sahabat Basnas TV bahwa Basnas juga punya layanan yang siap siaga untuk menemani kita dalam keadaan apapun. Monggo Pak. Ya, masih banyak Mas Wildan ya. Jadi ini sebenarnya kalau saya pribadi ini sudah lama Mas Wildan berkecimpung di dunia sosial kemanusiaan ya. Dan diamanahi untuk mengelola layanan aktif Basnas ini sejak 2018. Dan satu hal sebenarnya yang saya secara pribadi ingin berjuang bersama gitu ya di Basnas ini, karena memang tadi ya Mas Wildan, untuk memberikan sosok pelayan masyarakat itu bukan hal yang mudah gitu ya. Sosok pemimpin itu pelayan masyarakat, bukan pemimpin itu bukan sebagai leader saja, leader itu pelayan gitu. Justru yang ingin kita hadirkan seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana sih membentuk diri kita gitu ya. Yang pertama kami akan selalu mengingat bahwasanya kondisi susah itu akan datang pada masanya. Betul. Dan belum tentu kita dalam kondisi senang terus Mas Wildan. Betul, itu udah pasti. Bisa jadi pada saat tertentu kami akan mengalami kesusahan tersebut. Yes. Selama kami masih bisa melakukan pelayanan dan kami masih memiliki kesempatan, kami akan berbuat. Wow. Gitu ya. Basnas juga akan berbuat tentunya. Seperti itu. Oleh karena itu kami juga berharap semoga ketika kami dalam kondisi kesusahan, gitu ya, banyak yang digerakkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa membantu kami, misal seperti itu. Wow, oke, luar biasa ternyata cukup terkejut sih aku bahwa teman-teman layanan aktif Basnas ternyata memiliki satu tujuan dan misi yang sangat bisa dikatakan sangat besar ya, dan juga sangat kuat core-nya untuk melakukan sebuah kebaikan yang gak gampang loh Pak. Untuk melakukan kebaikan dalam kondisi darurat itu gak gampang, karena pasti yang pertama alam bawah sadar manusia itu mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Pastinya maksudnya. Sementara teman-teman dari layanan aktif Basnas yang kerjanya itu shift-shiftan, dia bisa mementingkan bahwa ada orang yang lebih membutuhkan dari kita, seperti itu. Ya tadi saya bilang tidak mudah lah Mas Wildan. Ya. Apalagi berseragam putih seperti ini ya, di tengah-tengah masyarakat orang sudah mengenal. Tapi mudah-mudahan dengan berkembangnya dunia pelayanan kemanusiaan di Indonesia khususnya, banyak orang yang tergerak sih sebenarnya Mas Wildan. Dan saya lihat juga mulai banyak komunitas-komunitas yang peduli dan bisa membantu sesama sebenarnya. Nah, semoga langkah-langkah ini juga banyak memberikan inspirasi pada orang lain untuk bisa terus membantu orang lain. Ya, tadi Pak Iskandar sempat mention bahwa dengan kostum ataupun pakaian yang dia kenakan itu mengembang tanggung jawab besar untuk masyarakat. Dan mungkin Pak bisa dipromokan ataupun bisa diinformasikan kepada teman-teman sahabat Basnas TV gimana caranya kalau ingin meminta sesuatu dari tim layanan aktif Basnas. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat Basnas TV ya, jadi memang jika memang ada kedaruratan yang menurut teman-teman bisa kami akses dan harus kami akses, teman-teman silakan WhatsApp ya melalui hotline kami di 0813 1314 1497. Ya, saya ulangi ya, 0813 1314 1497. Atau mungkin ada website ataupun ini nanti bisa kita taruh di description. Di websitenya Basnas juga bisa nanti /LAB. Ya, di sana bisa akan banyak muatan-muatan layanan kami di sana. Betul. Bisa diakses tentunya. Wow, Pak Iskandar, makasih banyak ya. Sama-sama Mas Wildan, saya datang. Yang ucapkan terima kasih banyak. Udah datang, ternyata masih banyak banget yang pengen aku omongin, tapi mungkin di episode lain ya. Dan di tahun depan mungkin setelah hujan berhenti dulu biar LAB fokus ngurusin banjir, ngurusin tanah daerah-daerah yang semoga sehat terus ya. Amin. Semoga teman-teman LAB tetap semangat, tetap gigih dalam membantu masyarakat khususnya dalam situasi yang tidak diinginkan, dan tentu sehat-sehat terus lah ya Pak ya. Sehat-sehat terus. Oke. Baik, demikian Bincang Cinta Zakat pada episode kali ini menjelang akhir tahun. Tentu Bincang Cinta Zakat makin seru, dan nanti jangan lupa kita bakal hadir di
season baru kita nantikan aja dengan setup, dengan perkakas yang lebih ger lagi, dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi, tentunya di Bincang Cinta Zakat. Oke, Malik Wildan pamit dan juga Pak Iskandar, terima kasih udah hadir pada hari ini beserta teman-teman kru yang bertugas, Mas Ucup dan juga Dimas yang sudah setia membantu saya hingga episode ke berapa nih ya, udah 16 kayaknya. Jadi tetap tonton terus Bincang Cinta Zakat setiap hari Jumat tayang. Malik Wildan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.